Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada pelajaran prakarya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan keras. Di pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas materi tentang kerajinan bahan keras, yaitu mengenai prinsip kerajinan bahan keras dan juga jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Pada hari ini, kita akan melanjutkan penjelasan materi tentang kerajinan bahan keras, yaitu mengenai proses produksi kerajinan bahan keras dan juga kemasan produk kerajinan bahan keras. Tapi sebelum kita melanjutkan ke penjelasan materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Apakah kalian masih ingat bahwa kerajinan bahan keras itu memiliki dua jenis? Yang pertama, kerajinan bahan keras yang berasal dari alam, dan yang kedua, kerajinan bahan keras yang berasal dari buatan. Pada kali ini, kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan keras yang berasal dari alam, yaitu kerajinan kayu. Untuk bahan produksinya, yaitu terdiri dari aneka kayu, lem kayu, serta cat kayu. Kemudian untuk alat produksi yang digunakan, di antara lain ada gergaji, pahat, palu, cukil, amplas, kuas, mesin bubut, dan juga mesin potong. Untuk produk kerajinannya, contohnya yaitu ada bingkai foto ukir, pas bubut dan ukir, miniatur kendaraan, serta miniatur rumah. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan kayu. Di sini ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam pembuatan kerajinan kayu, di antaranya teknik yang pertama yaitu teknik ukir, kedua teknik bubut, ketiga teknik potong sambung, dan yang keempat teknik bor. Dari keempat teknik ini, teknik ukir merupakan teknik yang paling sulit dikerjakan dalam proses pembuatan kerajinan kayu. Perlu keterampilan khusus ketika mengukir sebuah kayu. Kemudian selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan keras, kerajinan bambu. Untuk bahan produksinya yaitu ada aneka bambu, berwarna politur, lem kayu, dan juga paku. Untuk alat produksi yang digunakan dalam kerajinan bambu yaitu ada parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, pahat, meteran, kuas, dan juga bor. Untuk contoh produk kerajinan bahan bambu di sini, contohnya ada sandal, aneka alat rumah tangga, tempat tidur, dan juga kap lampu. Kemudian, untuk proses pembuatan kerajinannya ada beberapa tahap, di antara lain pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. Lalu, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan keras alam, kerajinan rotan. Bahan produksinya di antara lain yaitu aneka rotan. Di antara lain ada rotan batang, rotan kupasan atau kulit luar, rotan isi atau pitrit, kemudian minyak tanah, belerang, paku, dan juga politur. Untuk alat produksi yang digunakan pada kerajinan rotan di antara lain ada bor meja, gunting rotan, palu, papan penekuk, amplas, gergaji, kompor, dan juga kuas. Selanjutnya, contoh produk kerajinannya di sini ada
hiasan gerobak beca, aneka tas, Kalimantan, tas rotan masa kini, serta aneka produk kebutuhan rumah tangga. Untuk proses pembuatan kerajinan rotan, di sini ada beberapa tahap, di antara lain, yang pertama pembuatan kerangka, kemudian penganyaman, pengecatan, proses finishing, dan kerajinan rotan ini memiliki dua teknik. Yang pertama yaitu dengan cara dianyam dan yang kedua yaitu dengan cara ditempel. Selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan keras buatan, kerajinan kaca. Untuk bahan pembuat lukis kaca membutuhkan bahan kaca, cat, serta pengencer cat. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan ada pena lukis kaca, kertas rancangan, pisau kertas, kuas, meja, serta lap. Untuk produk kerajinan lukis kaca, di sini ada lukis kaca gajah di atas awan, lukis kaca pemandangan sunrise, lukis kaca bunga pada botol, dan juga lukis kaca bunga pada jendela kaca. Untuk proses pembuatan lukis kaca, yang pertama, contohnya di sini membuat gambar sebagai pola, kemudian menebalkan gambar dengan spidol. Selanjutnya, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena, lalu memberi warna pada gambar dengan cat, kemudian menutup seluruh permukaan kaca dengan cat, dan lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan keras buatan kerajinan logam. Untuk bahan pembuatan kerajinan logam, di antara lain bahannya kaleng lembaran, cat warna, serta lem power. Untuk alat pembuatan kerajinan logam yang dibutuhkan yaitu gunting kaleng, cetakan, serta kuas. Produk kerajinan logam contohnya di antara lain ada produk kerajinan bros, hiasan gajah, dan teko dan cangkir. Proses pembuatan kerajinan logam di sini, yang pertama kaleng lembaran digunting sesuai pola, kemudian kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul, lalu kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak, kemudian selipkan kaca dan patri bagian pinggir, buat tutupnya, lalu lukis wadah dengan cat sesuai selera. Di sini contoh kerajinan logamnya yaitu kaleng kerupuk. Kemudian kemasan produk kerajinan bahan keras. Untuk kemasan produk kerajinan bahan keras di sini ada dua fungsi. Yang pertama, fungsinya melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Yang kedua, menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk sehingga packagingnya bisa memberikan nilai tambah atau lebih terhadap produk tersebut. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin pada penjelasan materi pada hari ini, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Sampai bertemu lagi di penjelasan materi selanjutnya. See you, bye-bye.